Selamat datang di Kisah Kehidupan. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tetapi juga perjalanan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh inspirasi. Setiap individu memiliki kisah yang unik, dan melalui setiap langkah, kita belajar untuk lebih memahami arti hidup. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, agar kita tetap dapat menyebarkan kisah kehidupan yang inspiratif sebagai pembelajaran hidup. Di sudut kota Surabaya yang ramai, terdapat sosok yang dikenal luas, bukan hanya karena keturunan mulianya, tapi juga tutur katanya yang lembut dan wajahnya yang bersinar. Namanya Habib Ja'far Al-Haddar, seorang Habib yang dalam waktu singkat menjadi terkenal karena ceramah-ceramahnya yang menggugah dan sering viral di media sosial. Jamaahnya datang dari berbagai penjuru, dan ia dikenal memiliki banyak santri. Namun, di balik nama besarnya, tersembunyi sisi lain yang tidak diketahui umum. Habib Ja'far memiliki kebiasaan yang aneh. Ia senang berjalan-jalan sendiri ke pasar malam. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Siapapun berhak menikmati hiburan sederhana, bukan? Tetapi, pasar malam itu bukan sekadar tempat hiburan bagi Habib Ja'far. Diam-diam, di sana ia mencari pelarian. Pelarian dari kehidupan religius yang seolah membebani, dari ekspektasi jamaah, dan dari bayang-bayang kesalehan yang ia kenakan seperti jubah. Ia sering menyamar, mengenakan peci biasa, sarung kumal, dan jaket lusuh. Dengan gaya itu, ia bisa bebas berbaur tanpa dikenali. Mulanya, ia hanya membeli sate, menonton tong setan, atau bermain lempar gelang. Tapi, lambat laun, ia akrab dengan para penjual perempuan muda di kios-kios hiburan. Mereka memanggilnya Pak Ustadz tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Uang bukan masalah bagi Habib Ja'far. Honor ceramah, donasi jamaah, dan hadiah para santri membuat dompetnya tebal. Ia mulai menghambur-hamburkan uang untuk menyewa waktu dengan para perempuan itu. Sesekali untuk makan bersama, sesekali untuk mengobrol semalaman di balik kios. "Habib, hati-hati sama jalan ini," kata asistennya, Hasan, yang suatu malam diam-diam mengikuti. "Hasan, jangan ikut campuri. Yang penting, aku masih ceramah. Jamaah masih percaya. Allah kan Maha Pengampun," jawabnya dengan tenang namun tajam. Hasan hanya bisa menunduk, hatinya hancur melihat gurunya mulai tergelincir. Malam itu, Habib Ja'far datang lebih awal ke pasar malam. Ia mengenakan kemeja batik gelap dan membawa setumpuk uang. Seorang wanita muda bernama Rani, penjaga kios karaoke mini, menyambutnya dengan senyum manja. "Pak Ustadz datang lagi ya? Mau nyanyi atau dengerin saya nyanyi?" "Nyanyi, dan mungkin lebih dari itu," jawabnya sambil tertawa kecil. Di pojok pasar itu, suara musik dangdut campur aroma gorengan menciptakan suasana yang menggoda. Dunia terasa bebas. Ia lupa salat Isya, lupa zikir, lupa tanggung jawabnya sebagai panutan. Malam berganti dini hari. Habib Ja'far pulang ke rumah dengan langkah goyah, bukan karena mabuk, tapi karena hatinya mulai diselimuti kabut hitam. Istrinya menatap dari jendela, tanpa kata, hanya air mata yang mengalir. Namun, azab belum datang. Belum. Ia masih tertawa, merasa aman dalam dosanya, yakin bahwa nama besarnya akan menutupi semuanya. Tapi, langit tidak diam. Dan malam itu, langit Surabaya mulai menggelap dengan cara yang berbeda. Hari-hari berlalu. Habib Ja'far tetap mengisi ceramah di masjid besar, tampil di televisi lokal, dan diundang dalam kajian-kajian keagamaan. Namun, batinnya mulai goyah. Setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa, hatinya terasa hampa. Bibirnya bergerak, namun kata-kata tak terasa menyentuh langit. Santri-santrinya mulai melihat perubahan. Ia mudah marah, cepat lelah, dan lebih sering menyendiri. Tapi mereka tidak berani bertanya. Hanya Hasan, asistennya, yang diam-diam terus mendoakan agar gurunya kembali ke jalan lurus. "Habib,
Saya rasa Anda perlu istirahat. Mungkin umrah, mungkin rehat dari semua ini, ujar Hasan suatu malam. Rehat dari apa? Dari dakwah? Jangan sok tahu, hardiknya. Namun, satu malam, saat Habib Ja'far sedang tertidur setelah pulang dari pasar malam, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di atas mimbar emas di hadapan ribuan manusia yang bersujud padanya. Tapi, tiba-tiba, mimbar itu ambruk dan ia terjatuh ke lubang dalam yang penuh api dan jeritan. Sosok-sosok berjubah putih menjauh darinya. Lalu muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh menunjuknya dan berkata, "Ilmumu membuatmu sombong, harta membuatmu lupa, mulutmu penuh zikir, tapi tanganmu najis." Ia terbangun dengan peluh dingin. Namun ia tidak bertaubat. Ia hanya merasa gelisah dan kembali ke pasar malam di malam berikutnya. Sementara itu, Rani, gadis dari kios karaoke, mulai berubah. Ia lebih sering menangis setelah bertemu Habib. Bukan karena luka, tapi karena dosa. "Pak Ustadz, saya ini wanita rusak. Tapi saya rasa, saya malah tambah rusak sejak dekat sama Bapak," katanya lirih. Habib hanya menepuk pundaknya. "Semua bisa tobat, Neng. Tapi jangan malam ini. Malam ini, kita jalan-jalan dulu ya." Ia masih bisa tersenyum. Tapi langit tak lagi diam. Fitnah mulai beredar. Sebuah akun anonim membagikan foto buram seorang lelaki berjubah di pasar malam bersama wanita muda. Meskipun tak jelas, para netizen mulai berspekulasi. Nama Habib Ja'far pun terseret. Ia membantah keras, "Itu bukan saya. Banyak Habib di kota ini. Jangan gampang tuduh orang." Namun para santri mulai goyah. Beberapa mundur. Jamaah menipis. Undangan ceramah menurun drastis. Puncaknya terjadi saat seorang pedagang pasar malam yang kesal merekam diam-diam Habib Ja'far sedang membayar dua wanita muda di balik kios. Video itu viral. Surabaya gempar. Masjid tempat ia biasa berceramah memutus hubungan. Rumahnya dilempari batu oleh warga yang merasa tertipu. Hasan menatap gurunya dengan mata merah. "Habib, saya masih hormat karena ilmu Anda. Tapi saya tak bisa lagi ikut Anda dalam dosa ini." Untuk pertama kalinya, Habib Ja'far menangis. Tapi bukan karena taubat. Ia menangis karena kehilangan kehormatan. Sementara itu, Rani pergi meninggalkan kota. Ia menghilang tanpa kabar. Hanya meninggalkan secarik surat. "Saya ingin menjadi wanita baik, tapi saya tak bisa jika masih bersama Anda. Selamat tinggal." Kini, mimpi buruk itu kembali menghantuinya setiap malam. Mimpi tentang api, jeritan, dan sosok tua yang menunjuknya. Suatu pagi, saat hendak berwudu, Habib Ja'far tiba-tiba ambruk. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Ia dilarikan ke rumah sakit dan divonis stroke ringan. Namun anehnya, setelah pulih, ia tidak bisa berbicara dengan lancar setiap kali membahas ayat atau hadits. Ia hanya bisa bicara normal saat mengeluh, marah, atau bicara soal dunia. Tapi, setiap mencoba menyampaikan dakwah, mulutnya terkunci, seolah-olah lidahnya diikat. "Ini bukan sakit biasa," kata seorang cai tua yang menjenguk. "Ini bisa jadi azab, karena engkau menjual nama Allah untuk nafsumu." Malam-malamnya kini sunyi. Rumah besar yang dulunya ramai dengan tamu dan jamaah kini sepi. Istrinya membawa anak-anak pergi. Santri-santri bubar. Ia mencoba menulis ceramah di media sosial. Tapi komentarnya penuh cacian dan celaan. "Munafik, dasar Habib palsu. Kamu bikin agama jadi bahan tertawaan." Habib Ja'far kini hanya bisa duduk di kursi roda, menghadap jendela, menatap langit yang dulu sering ia abaikan. Satu malam, saat hujan turun deras, suara petir menyambar pohon di dekat rumahnya. Dalam gelap dan gemuruh itu, Habib Ja'far menangis. Tangannya gemetar, mulutnya terbata. Allahu, astaghfirullah. Untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena takut akhirat. Ia bersujud dengan susah payah. "Ya Allah, aku khianat, aku khianat." Malam itu, ia wafat dalam kesendirian. Jenazahnya ditemukan oleh tetangga pagi harinya. Tidak ada yang mau memandikan.
tidak ada yang datang melayat kecuali Hasan. Hasanlah yang akhirnya menguburkannya, ditemani 2 penggali kubur. Tanpa upacara, tanpa pujian, hanya doa lirih dari seseorang yang pernah menyayanginya. Semoga Allah mengampunimu, guru. Hujan mengiringi pemakamannya. Langit seolah berkabung, bukan karena kesedihan, tapi karena peringatan. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. QS Al-Baqarah 41. Cerita Habib Ja'far adalah pengingat bahwa tidak ada jubah yang bisa menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Ilmu tanpa amal hanyalah debu, dan kemuliaan tanpa kejujuran adalah kehancuran yang menunggu waktu.